Puji nama Tuhan, Shalom, sidang jemaat yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi dan berkali-kali bahkan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, di hari Sabtu 10 Juli 2021, kita bersyukur kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun jarak memisahkan kita, namun kita percaya dimanapun kita berada, bahwa Allah senantiasa dekat kepada kita. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur bahwa hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu hati kami tenang Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran kita. Haleluya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin. Keselamatanku. Haleluya. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru.
Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur, mari sembah Dia. Haleluya, terpujilah namamu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Bagi kami Tuhan yang saat ini mengalami sakit Tuhan, oh Tuhan, kami percaya Tuhan Kau adalah Jehovah Rafa Tuhan, Kau Allah yang maha penyembuh Tuhan. Oh haleluya, handai tolan kami, saudara-saudari kami, bahkan kami mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan akan tolong kami. Haleluya Tuhan, sebab segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu. Haleluya Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, nyanyi pujian bagi-Mu. Amin Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu
besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan segala hidup kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan, bahwa Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kaulah Tuhan yang selalu berjanji dan tidak pernah Engkau mengingkari Tuhan. Karena Tuhan memiliki kapasitas untuk menepati janjinya. Mari Bapak Ibu, kita percaya bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita terus bersabar. Kita terus minta Roh Kudus terus menolong kita. Haleluya, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya Tuhan, haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Bahwa untuk selamanya kami ingin tetap menyembah Engkau Tuhan, meskipun dunia bergoncang. Namun ada satu tempat di mana tidak akan pernah bergoncang, yaitu hati kami, iman kami kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami duduk di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Beri kami teachable spirit, roh yang mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Sehingga firman itu Tuhan masuk dalam hati kami, berakar, bertumbuh, serta berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih heran lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan dan kita sudah berdoa untuk firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan belajar bersama-sama atas kebenaran firman Tuhan di dalam doa pagi kita pagi hari ini. Judulnya adalah Siapa yang Berbahagia. Terambil di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, apa sih yang membuat seseorang itu sulit berbahagia? Yang pertama, saya temukan alasan kenapa orang sulit berbahagia, karena ada orang yang menganggap kebaikan yang sudah rutin didapat atau yang sudah biasa diterima itu sebagai hal yang biasa, sehingga kesannya adalah take it for granted, yang berarti menjadi sesuatu hal yang lumrah. Saya ambil contoh, misal ketika kita bangun di pagi hari, berapa banyak dari antara kita yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita hancur hati, kita menangis kepada Tuhan. Coba kalau kita tanya kepada orang-orang yang hari-hari ini sedang berburu oksigen karena kedapatan ada keluarganya yang sakit COVID. Selayaknya lah kita mengucap syukur kalau kita bisa bangun di pagi hari dan kita bisa bernafas dengan baik dan normal, karena itu semua adalah anugerah Tuhan. Jadi ketika kita bangun pagi hari dengan nafas yang baik, itu adalah berkat Tuhan, saudara-saudara. Yang berikutnya adalah kita mesti hati-hati kepada kata sudah biasa. Karena tanpa kita sadari, kata ini bisa menurunkan kualitas ucapan syukur kita kepada Tuhan. Orang yang kurang berbahagia bisa jadi karena dia mungkin kurang menghargai kebaikan dari orang lain, bahkan kurang menghargai kebaikan Tuhan. Alasan yang berikutnya dari orang yang sulit untuk berbahagia adalah kadang-kadang keadaan yang sulit dan sukar seperti hari-hari ini yang begitu berkepanjangan dihadapi bisa mengubah hati seseorang. Orang yang awalnya bahagia, orang yang awalnya sukacita, orang yang awalnya damai sejahtera, akhirnya mereka menjadi merasa rendah diri, merasa pesimis akan masa depan, merasa tawar hati, bahkan merasa frustasi. Dan itu bisa mempengaruhi cara mereka menilai keadaan di sekitarnya. Dan itu bisa mempengaruhi cara menilai diri mereka sendiri. Bahkan cara menilai Tuhan. Yang akibatnya apa? Akibatnya orang seperti ini selalu mengeluh.
mengeluh kepada Tuhan, mengeluh kepada orang lain, bahkan mengeluh kepada dirinya sendiri. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini kita mesti menjaga apa yang kita perkatakan yang keluar dari mulut kita. Karena itu bisa mendatangkan berkat dan juga bisa mendatangkan kutuk bagi masa depan hidup kita. Saat saudara-saudara berkata pada dirimu hal-hal yang buruk, maka engkau sedang mematikan potensi dirimu untuk terus berkembang dan semakin diberkati Tuhan sebenarnya. Jadi mari di masa yang sukar hari-hari ini, kita temukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Karena kebahagiaan itulah yang membuat kita semakin semangat di dalam menjalani kehidupan yang sukar hari-hari ini. Nah, Yesus di dalam bagian ini, Lukas pasal 11 ayat yang ke-28, menggambarkan kata bahagia dengan kata makarios, yang berarti bahwa kebahagiaan itu tidak sekedar ditemukan di dalam dunia. Boleh seseorang bisa kaya, boleh seseorang punya kedudukan tinggi, boleh seseorang punya harta yang berlimpah, tapi ketika ia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ia tidak mengakui campur tangan Tuhan yang membuat dia bisa mencapai titik yang tertinggi dalam hidupnya, maka semuanya akan sia-sia. Dia tidak akan bisa menemukan kebahagiaan dalam kondisi seperti itu. Yesus sendiri menyatakan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Jadi kebahagiaan di dalam Tuhan berbicara mengenai bagaimana saudara dan saya bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu bekerja menyelesaikan seluruh persoalan kita. Kita melihat bersama-sama poin demi poin di dalam perenungan pagi ini. Mendengarkan firman. Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Mendengar firman di tengah situasi sulit hari-hari ini, saya percaya itu bisa membangkitkan harapan kita, membangkitkan iman kita. Kita jadi orang yang optimis, tidak jadi orang yang pesimis. Jikalau demikian indahnya janji Tuhan bagi kita, mengapa sih kita masih sulit mengalami kebahagiaan hari-hari ini? Salah satunya mungkin seberapa rindu kita untuk mendengar firman Tuhan hari-hari ini. Masalahnya bukan di Tuhan. Bukannya Tuhan tidak mau datang dan berbicara kepada kita. Karena kalau kita belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, di situ kita temukan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka berkomunikasi, suka berbicara kepada manusia. Melalui nabi-nabinya, melalui utusannya, melalui firman Tuhan, melalui kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa dari sisi kita, apakah kita masih memiliki kerinduan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan? Seberapa besar rasa haus dan lapar kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan hari-hari ini, saudara? Bangkitkanlah kerinduan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Isi waktu-waktu berkualitas kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Karena ada janji Tuhan bagi kita di dalam kitab Mazmur pasal pertama ayat pertama sampai yang ketiga, dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kunci untuk kita mengalami kebahagiaan dalam Tuhan adalah bangkitkan kembali rasa haus dan lapar kita akan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita rasa nggak membutuhkan Tuhan, kita merasa nggak ada kerinduan baca firman Tuhan, mari kita membuka hati kita, berdoa, minta kepada Tuhan, supaya Tuhan membangkitkan hati kita, memiliki kerinduan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan firman juga berarti kita mengambil fokus kepada satu suara saja, dan tidak mendengar suara-suara yang lain. Di sini berarti kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi, jangan terganggu dengan suara-suara lainnya yang membuat kita kecewa, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita lemah iman, dan membuat kita menyaksikan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Ada peribahasa yang mengatakan kapal akan cepat tenggelam ketika nakodanya banyak. Siapa yang menjadi nakoda iman saudara-saudara hari-hari ini? Apakah Tuhan? Atau berita-berita yang kurang menyenangkan yang mengguncangkan iman kita karena badai COVID gelombang kedua hari-hari ini? Ada satu cerita mengenai seorang kakek dan cucunya. Satu kali kakek dan cucunya ini akan pergi ke kota menjual keledai. Keledai ini tidak ditunggangi sementara kakek dan cucunya berjalan di sampingnya. Lalu ada orang lewat. Kok aneh ya dua orang ini? Keledai tidak dinaiki, lalu keduanya jalan kaki. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kakek dan cucunya mendengar suara orang ini, akhirnya sang cucu disuruh naik ke atas keledai. Dan sang kakek jalan memegang tali keledai itu. Dan ketika tidak berapa jauh mereka berjalan, ada suara orang yang lain lagi berkata, kok aneh ya kedua orang ini? Kok yang tua disuruh jalan kaki, sementara yang anak bernaik keledai? Akhirnya mereka mendengarkan kembali suara orang itu. Gantianlah si kakek yang naik dan anak yang jalan kaki. Belum seberapa jauh mereka berjalan, ada lagi orang datang dan mendengar suara seperti ini. Kok aneh ya? Kok yang tua disuruh naik keledai, yang anak masih kecil, tenaganya belum kuat jalan jauh, disuruh jalan kaki. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Keledai itu dipanggul oleh sang kakek dan cucu. Aneh bukan cerita ini? Kadang-kadang pun orang seperti itu ketika mereka tidak punya dasar yang teguh untuk mendengarkan satu sumber yang menjadi kepastian pengharapan dalam hidup mereka. Oleh karena itu mari kita dengarkan sungguh-sungguh janji firman Tuhan. Dan kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ada dan terus tinggal di dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah memelihara firman Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kata memelihara di sini berbicara mengenai bagaimana seseorang menjalankan suatu tanggung jawab dengan baik. Saya percaya di dalam hidup kita diserai berbagai macam tanggung jawab. Baik rumah tangga kita, baik pekerjaan kita, baik pelayanan kita. Dan otomatis ketika kita belajar melakukan tanggung jawab kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaan ketika menjalankan tanggung jawab adalah ketika kita menemukan kondisi bahwa semua dalam keadaan aman, sehat-sehat, dan baik-baik saja. Kita bisa menemukan kebahagiaan dengan memelihara, yaitu dengan cara mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Hari-hari ini ada banyak tips-tips, ada banyak pola hidup, ada banyak quotes, ada banyak saran-saran yang bertebaran di WA group di mana-mana, yang mengajarkan bagaimana menjaga pola makan, pola minum, pola istirahat, dan yang lebih penting di atas segalanya adalah bagaimana cara kita menjaga konsumsi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dengan perkataan yang positif, dengan tindakan yang positif, yang akhirnya mendatangkan damai sejahtera dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu menjadi tantangan bagi kita semuanya di dalam menjalani masa pandemi gelombang kedua hari-hari ini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita isi, apa yang kita perkatakan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah usaha pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Ada seorang ilmuwan Jepang, Dr. Masaru Emoto. Dia meneliti eksperimen terhadap air. Di dalam bukunya disebut The Hidden Message in Water. Dia menemukan satu sifat air yang dapat menyerap, menyimpan dan mengubah emosi yang diberikan oleh seseorang kepada air itu. Sebelum dibekukan menjadi kristal es, ada dua jenis air yang dipisahkan dan diperlakukan dengan dua cara yang berbeda. Air yang pertama itu menerima perkataan yang positif, didoakan dengan tulus setiap hari, diperdengarkan musik-musik indah,
Akhirnya apa? Air itu membentuk susunan kristal yang indah dan beraturan. Sementara air yang lainnya, yang berikutnya, air itu terus menerima perkataan-perkataan yang negatif, hal-hal yang bersifat kebencian, serta diperdengarkan musik-musik yang keras-keras dan terus-menerus. Itu justru memproduksi kristal dengan bentuk jelek dan tidak beraturan. Di dalam risetnya, dokter itu mengatakan demikian juga dengan tubuh manusia. Ada sekitar 60% unsur dalam tubuh manusia itu diisi oleh air. Dan tanpa sadar perkataan yang mungkin didengar oleh orang itu, yang mungkin kita ucapkan, itu diserap di dalam hati pikiran, tersimpan di dalam jangka panjang, dan sangat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perkataan-perkataan yang positif itu menjadi sebuah semangat, itu menjadi sebuah gairah, itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk kita bisa tetap menjalani hidup kita dengan bahagia di dalam Tuhan. Kebahagiaan juga ditentukan saat kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Cara kita untuk membangun kebahagiaan di dalam hidup kita adalah dengan belajar menerima. Itu sama dengan kita belajar menikmati, saudara-saudara. Di saat kita mau menerima kelebihan dan kekurangan diri kita, maka di saat itu juga kita dapat menikmati kebahagiaan dari menerima kelebihan serta kekurangan orang lain. Satu kali ada seorang pemuda yang dia punya segala-galanya dalam dunia ini. Dia punya harta, dia punya kedudukan tinggi, dia punya istri yang cantik, dia punya anak-anak yang banyak. Lalu kemudian ada sesuatu dalam pikirannya mengatakan, saya sudah punya segalanya, tapi saya nggak bisa mempunyai yang namanya kebahagiaan. Dia cari kebahagiaan di mana-mana. Dia pergi ke gunung-gunung, dia pergi ke bukit-bukit, dia pergi ke tempat yang bisa menyendiri, tapi dia gak bisa menemukan kebahagiaan. Sampai satu kali ia pergi ke sebuah taman di dekat hutan. Dan di taman itu dia sudah merasa capek, dia sudah merasa lelah. Akhirnya dia beristirahat. Pada saat dia beristirahat, ada seorang kakek tua yang mendatangi pemuda ini dan menanyakan, "Nak, kenapa wajahmu kelihatan kusut? Pakaianmu bagus, wajahmu ganteng, kelihatan kamu seperti orang berada, tapi kenapa kok wajahmu kelihatan kusut dan capek?" "Iya kek, saya sudah punya semuanya, tapi saya nggak memiliki yang namanya kebahagiaan." "Oh, kamu mencari kebahagiaan?" "Iya, apakah kakek bisa menunjukkan kepada saya di mana kebahagiaan itu?" Lalu sang kakek itu berkata, "Nak, lihat di dekat tempat kita duduk saat ini, di situ ada taman. Dan di situ ada banyak kupu-kupu yang berterbangan. Satu saja yang dapat engkau tangkap, engkau pasti akan menemukan kebahagiaan." Lalu pemuda itu yang awalnya kusut, dia begitu semangat, dia begitu bergairah. Dan dia akhirnya tidak pikir panjang, dia lari meninggalkan kakek itu dan dia pergi ke taman itu. Dia coba menangkap kupu-kupu itu. Dia coba mengejar target itu. Dia tabrak sana pohon, dia tabrak pohon yang lainnya, dia potong dahannya mengganggu jalannya, dia memotong ranting yang mengganggu langkah-langkahnya, dirusak semuanya. Sampai apa? Sampai badan anak itu luka-luka. Sampai badan pemuda itu menjadi lelah. Dan akhirnya pemuda itu rasanya sudah capek sekali, dia istirahat. Dan di tengah-tengah taman itu ketika pemuda itu seakan-akan sudah putus asa, dia melihat kakek itu datang menghampiri dirinya. Dan kakek itu berjalan perlahan-lahan. Dan tanpa disadari oleh sang pemuda, dia memiliki mata begitu terbelalak melihat kedatangan kakek itu. Kenapa? Karena kakek itu datang dengan berjalan pelan, dan ada sekumpulan kupu-kupu yang cantik yang berterbangan di sisi kanan dan sisi kiri sang kakek. Bahkan ada 1, 2, 3, 4 kupu-kupu yang hinggap di telapak tangan kanan dan kiri kakek itu. Saudara-saudara yang terkasih, berapa banyak orang yang mengejar kebahagiaan,
di dalam bisnis pekerjaannya, di dalam keluarganya, di dalam usahanya, di dalam pelayanannya, seperti pemuda ini, saling melukai pikiran, melukai hati, melukai perasaan istri, suami, dan semuanya. Demi apa? Demi mengejar kebahagiaan. Sang kakek berkata kepada pemuda ini, kebahagiaan itu layaknya menangkap kupu-kupu. Sulit bagi yang selalu terburu-buru, selalu mengedepankan nafsunya, emosinya. Tapi mudah bagi mereka yang tahu apa yang mereka cari dalam hidup ini. Kebahagiaan digambarkan seperti aroma dari udara itu. Kebahagiaan itu sudah ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita bisa belajar bersyukur. Kita bisa belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang-orang yang Tuhan tempatkan di samping kita. Biarlah kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya tahu, kami tahu hari-hari ini kondisi sangat sulit dan kebahagiaan seperti barang yang mahal yang harus dibeli, sama seperti mahalnya oksigen yang kita bisa hirup setiap hari. Tapi mari, pagi hari ini kita sekali lagi diingatkan, kebahagiaan itu sumbernya dari Tuhan. Minta sama Tuhan, baca dan renungkan firman, dan lakukan dengan baik-baik. Maka semuanya akan dilimpahkan berkatnya bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Kami sudah belajar apa itu arti dari kebahagiaan, harta, kedudukan, dan segala kekayaan dalam dunia ini mungkin bisa memberikan kebahagiaan yang sementara bagi kami. Tapi di balik itu semua akan sia-sia, Tuhan. Berlalunya akan sia-sia. Pandemi ini, COVID-19 ini mengajarkan kami, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu hanya sekecapan mata bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus membangun komitmen kami, untuk memiliki rasa haus dan rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau hati kami, pikiran kami begitu dikuasai oleh rasa kecewa, begitu dikuasai rasa pesimis, begitu dikuasai oleh rasa takut, sehingga itu membuat kami merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada dalam hidup kami. Tapi pada saat pagi hari ini Tuhan, kami belajar satu hal, kebahagiaan itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Tuhan tolong juga Bapa, pada saat pagi hari ini hamba bersyafaat Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu yang hari-hari ini mereka sedang terbaring lemah, baik di rumah ataupun di rumah sakit, baik mereka yang kena dampak dari sakit COVID, atau mereka sakit yang lainnya. Tuhan, kami berdoa menumpangkan tangan pagi hari ini di dalam nama Yesus. Mohon belas kasih Tuhan menjamah mereka dalam nama Yesus. Mungkin mereka mulai pesimis, mungkin mereka mulai malas membaca firman, mungkin mereka mulai meragukan kuasa Tuhan. Ampuni Tuhan mereka, ampuni kami Tuhan, supaya kami diampuni oleh Tuhan dan kami bisa menerima kuasa kesembuhan, pemulihan dari kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan, yang hari-hari terdampak secara ekonomi, usaha mereka, pekerjaan mereka, bayangan ancaman PHK, dirumahkan akibat posisi PPKM saat ini Tuhan. Tuhan tolong Bapa, supaya kami terus menyandarkan pengharapan kami kepada Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, buat sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang ada dalam kondisi seperti ini. Mereka mungkin sulit untuk makan, mereka sulit untuk membiayai kehidupan anak-anak mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan-Mu Tuhan bagi mereka, agar mereka bisa melihat pertolongan Tuhan secara pribadi, dan mereka bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, yang hari-hari ini juga tidak bisa menjalankan ibadah secara offline. Semua kembali kepada online. Tuhan tolong gereja-gereja Tuhan, baik di perkotaan, baik di pedesaan, baik yang perintisan, ataupun gereja yang sudah besar, agar gereja ini tetap survive
dan kuat dan terus berjalan Bapa. Gereja ini adalah perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk mewartakan berita pesan firman Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, bagi seluruh dunia. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun gereja-gereja-Mu ini berada. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak akan melepaskan. Tangan Tuhan akan terus memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati juga buat seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan, apapun yang dialami hari-hari ini, kami percaya tangan Tuhan akan terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat program vaksinasi yang terus berjalan. Tuhan tolong Bapa, biarlah semua berjalan dengan baik, tertib, dan berkati pemerintah kami Tuhan di dalam menjalankan program vaksinasi ini supaya semua sasaran bisa tercapai dan terbentuk herd immunity Tuhan, imunitas yang kuat sehingga pandemi ini bisa cepat lekas berlalu dari kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemerintah dengan segala bentuk programnya ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan memberkati pemerintah kami. Terima kasih Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang masih tetap setia menyaksikan saat pagi hari ini. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka bisa merasakan kasih Tuhan juga dalam hidup mereka. Sakit penyakit mereka disembuhkan, segala kebutuhan mereka dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah berdoa syafaat. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami sepanjang hari yang berjalan ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu di tempat engkau saat ini sedang menyaksikan siaran ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi sidang jemaat. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperadabkan wajahnya dan melepaskan damai sejahtera yang kekal. Mulai saat pagi hari ini, sepanjang hari yang berjalan ini, sepanjang sisa tahun ini, dan sampai Maranatha, Yesus datang yang kali kedua. Di dalam nama Yesus, kami menerima seluruh berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tetap semangat. Lalui hari dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Percayalah, dengan Tuhan kita mendapatkan kebahagiaan kekal. Tuhan Yesus memberkati.